Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah nyata. Teorema Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, di sini kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, kemudian mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita juga bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang pada bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa. Hipotenusa itu sama dengan sisi miring dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga di sini nanti kita bisa menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, inilah yang dinamakan hipotenusa. Sisi miring, kemudian ini juga sisi miring, ini juga sisi miring, ini juga sisi miring, dan ini juga sisi miring. Kenapa? Karena garis 1, 2, 3, 4, 5 garis ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dikatakan sejajar dengan sumbu X adalah garis putus-putus yang ini dinamakan sejajar dengan sumbu X. Ini sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu X, ini juga sejajar dengan sumbu X, dan ini juga sejajar dengan sumbu X. Dan yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis putus-putus yang tegak lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, semua garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y itu adalah hipotenusa pada koordinat kartesius. Nah, untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik, mengukur panjang dua garis antara titik 1 ke titik 2, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Nah, setelah kita menggambar titik-titiknya, baru kita bisa menentukan panjang antara titik 1 ke titik 2. Nah, di sini misalkan nanti kita akan menentukan jarak antara titik A 6,-3 dan titik B -2,1. Kita mau mencari jarak antara titik A 6,-3 titik B yaitu -2,1. Caranya bagaimana? Sekarang kita perhatikan langkah selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita gambar kedua titik ini pada bidang kartesius, di bidang koordinat kartesius. Kemudian kita tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik, yaitu antara titik A dan titik B. Titik A tadi yaitu 6,-3, berarti X-nya 6, Y-nya -3. X itu yang mendatar, Y itu yang tegak lurus. Ini adalah garis 1, ini 2, ini garis 3, ini garis 4, ini garis 5, ini garis 6. 6,-3 berarti X-nya 6, lurus ini, Y-nya 3, ini 1, 2, 3, maka tarik garis Y-nya 3, dan disinilah titik A. Sekarang yang kedua tadi titik B, yaitu -2,1, berarti X-nya -2, ini garis 1, ini garis 2, berarti -2,1, berarti satu itu di Y, berarti di sini. Jadi ini adalah titik B. Sekarang kita tarik garis dari A ke B, A ke B. Garis yang warna kuning ini adalah garis AB. Nah, yang kedua, apabila kita menarik garis dari titik A 6,-3 dan B -2,1 yang sejajar dengan sumbu X, dan sejajar dengan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, patokannya di -3 dan -2. Nah, sekarang kita tarik garis dari sini
ke titik A. Kemudian tarik garis dari 1 ke min 3 lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini kita bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku. Jadi, yang sejajar dengan sumbu X ini yang warna hijau dan sejajar dengan sumbu Y yang warna hijau juga. Nah, di sini kita bisa menemukan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Siku-sikunya di sini dengan panjang sisi tegaknya adalah 4 satuan. Dan sisi datarnya adalah 8 satuan. Sisi datar maksudnya yang sejajar dengan sumbu X, tapi di dalam segitiga ini dinamakan sama-sama sisi tegaknya. Nah, dari mana 4 dan dari mana 8? Di sini kita bisa hitung pada materi koordinat kartesius kemarin Ibu sudah jelaskan. Di sini kita bisa hitung dari 1 ke min 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi di sini jaraknya 4. Nah, sekarang dari sini ke sini, kenapa jaraknya 8? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini 8 satuan. Nah, sekarang di sini sisi miringnya yaitu garis AB. Nah, bagaimana kita mencari nilai dari AB atau jarak dari A ke B? Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari jarak sisi miring yaitu di sini kita misalkan AB-nya, maka AB kuadrat sama dengan jumlahkan kedua sisi yang berhadap yang ada di samping segitiga siku-siku. Dikuadratkan berarti 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Karena kita mau cari sisi terpanjang. Nah, untuk itu AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan berapa? Berarti 4 kali 4 tambah 8 kali 8. 4 kali 4 sama dengan 16. 8 kali 8 sama dengan 64. Sekarang kita jumlahkan. 16 tambah 64 sama dengan 80. Maka AB yaitu akar dari 80. Nah, akar dari 80. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 80? Di sini kita cari 16 kali 5. Akar 16 kali 5. 16 kali 5 itu kan sama dengan akar 80. Akar dari 16 itu berapa? Yaitu 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti hasil AB-nya sama dengan 4 akar 5. Jadi, jarak atau panjang dari garis A ke B adalah 4 akar 5. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh soal bagaimana penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan melihat penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sebuah persegi panjang berukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Berarti di sini kita mau mencari X cm. Ingat, X cm ini adalah sisi miring. Karena apa? Dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Maka X kuadrat sama dengan, jadi di sini kita jumlahkan kedua sisi yang berada di sebelah sudut siku-siku, yaitu 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 16 kali 16 tambah 12 kali 12. Jadi X kuadrat sama dengan 16 kali 16 sama dengan berapa? Yaitu 256 tambah 12 kali 12 sama dengan 144.
Maka kita sekarang jumlahkan. X kuadrat tambah 256 tambah 144 sama dengan 400. Maka X sama dengan akar dari 400. Nah, akar dari 400 sama dengan berapa? Yaitu 20. Karena 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi, panjang diagonal persegi panjang adalah 20 cm. Next, nomor 2. Pada balok AB, CD, EF, GH, panjang AB, AB-nya 8 cm, panjang BC-nya 6 cm, dan CG-nya sama dengan 12 cm. Hitunglah panjang AC dan panjang AG. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa melihat ada dua segitiga siku-siku. Yang pertama kita perhatikan segitiga siku-siku A, B, dan C. Yang kedua nanti A, C, dan G. Nah, sekarang kita bagi yang pertama yaitu segitiga siku-siku ABC. Nah, di segitiga siku-siku ABC tadi, AB-nya sama dengan 8 cm dan BC-nya sama dengan 6 cm. Kita mau cari panjang AC dan siku-siku di B. Jadi, di sini kita mau cari AC, maka AC kuadrat, rumus umum Pitagorasnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi sekarang kita tinggal masukkan angka. AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 8 kali 8 tambah 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6. 8 kali 8 sama dengan 64 tambah 6 kali 6 sama dengan 36. Sekarang kita jumlahkan. 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi AC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Nah, sekarang kita bisa lihat panjang AC. AC di sini adalah 10 cm. Nah, sekarang kita mau cari panjang dari AG. Kita perhatikan segitiga ACG. Nah, dari gambar ini kita bisa dapat gambar ACG, segitiga ACG-nya ACG. Di mana AC tadi kita sudah dapat yaitu 10 cm dan CG-nya tadi sudah diketahui di awal soal yaitu 12 cm. Maka untuk mencari panjang AG-nya sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC sama dengan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. 10 kuadrat ini sama dengan 10 kali 10 tambah 12 kali 12. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100 tambah 144. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 100 tambah 144 yaitu 244. Maka AG sama dengan akar dari 244. Nah, berapa kali berapa yang menghasilkan 244? Yaitu akar dari 4 kali 61. 4 kali 61 itu sama dengan 244. Maka bentuk paling sederhananya 4 ini masih bisa dikuadratkan, yaitu 2 kali 2. Maka akar dari 4 itu 2. Jadi 2 akar 61. Jadi panjang AG-nya sama dengan 2 akar 61 cm. Jadi AG-nya 2 akar 61 cm. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, maka panjang A ke G-nya ini 2 akar 61. Nah, ini dari sisi terpendeknya karena AC.
kalau dikeluarkan gambarnya seperti gambar yang ini tadi. Karena A, C, G. Yang pertama tadi A, B, C. Ini gambarnya. Maka akan membentuk seperti segitiga siku-siku ini. Next, contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar layang-layang A, B, C, D berikut ini. Jika panjang AC-nya AC sama dengan 24, panjang AB sama dengan 13, dan panjang AD-nya sama dengan 20 cm, hitunglah luas bangun layang-layang di samping. Ingat, luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 itu sama dengan A ke C, diagonal 2 sama dengan B ke D. Nah, sekarang misalkan titik perpotongan diagonal AC dengan BD, di sini kita misalkan dengan titik N. Dengan titik N, maka untuk mencari AN sama dengan setengah dari AC. Karena AC tadi, AC sama dengan 24, maka setengah dari AC untuk mendapatkan nilai N, yaitu AN sama dengan setengah dari 24, sama dengan 12 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai AN-nya. AN-nya sama dengan 12 cm. Nah, gambar ini, sekarang kita mau cari nilai dari BN. Di sini siku-sikunya, kita bisa kasih keluar gambar. Jadinya seperti ini, A, N, B. AB-nya 13, AN-nya tadi 12. Maka berapa nilai BN-nya? Jadi untuk mencari BN sama dengan BN mencari sisi tegak yang berada di samping segitiga siku-siku, maka sisi miring dikurangi sisi yang paling pendek. Berarti BN nanti sama dengan AB kuadrat dikurangi AN kuadrat. Nah, AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi AN kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 13 kali 13 dikurangi 12 kali 12. 13 kali 13 sama dengan 169 kurang 144. Berapa? Yaitu 25. Jadi BN sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 5. Jadi di sini sekarang kita bisa dapat nilai BN-nya sama dengan 5 cm. Jadi BN-nya 5 cm. Nah, kita tulis di sini BN 5 cm. Nah, karena rumus luasnya tadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, diagonal satunya sudah ada, yaitu AC 24. Nah, untuk mencari diagonal 2, sekarang yang diketahui di sini adalah AD. AD-nya 20 cm. Kemudian BN-nya tadi sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita mau cari DN. Kita mau mencari nilai dari DN. Di sini Ibu kasih keluar gambar. Gambarnya seperti ini. Ini tadi D, ini A, ini N. Yang diketahui tadi AD-nya 20 cm. Ini N. AN-nya sama dengan 12 cm. Siku-siku di sini. Maka untuk mencari DN, yaitu AD kuadrat kurang AN kuadrat. Kita masukkan angka, AD kuadratnya sama dengan 20 kuadrat kurang 12 kuadrat. 20 kuadrat itu sama dengan berapa? Berarti 20 kali 20 kurang 100 kurang 12 kali 12. Jadi 400 kurang 144. Berarti DN kuadratnya berapa? Yaitu 256. Maka
DN-nya akar dari 256. Akar dari 256 itu sama dengan 16 cm. Jadi karena 16 kali 16 sama dengan 256. Maka nilai DN di sini sama dengan 16 cm. Nah, di sini kita bisa tulis DN-nya 16 cm. Sekarang kita sudah dapat nilai BN 5 dan DN 16 cm. Maka panjang BD sama dengan panjang BN tambah panjang DN. Nah, BN-nya tadi berapa? Yaitu 5. 5 tambah 16. Jadi di sini panjang BD-nya berarti 5 tambah 16. Maka BD-nya sama dengan berapa? 5 tambah 16 sama dengan 21 cm. Nah, BD-nya sekarang sama dengan 21 cm. Artinya apa? Diagonal 2-nya yaitu 21 cm. Sekarang kita tinggal masuk ke rumus luas layang-layang. Di sini kembali ke rumus, itu setengah kali diagonal 1 yaitu AC. AC-nya tadi 24 kali diagonal 2 BD yaitu 21. Nah, sekarang tinggal kita operasikan setengah kali 24 kali 21 sama dengan berapa? Di sini 24 bagi 2 itu kan sama dengan 12. 12 kali 21 sama dengan 252 cm persegi. Jadi luas layang-layang ABCD di atas adalah 252 cm persegi. Oke anak-anak, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana menerapkan teorema Pythagoras pada soal cerita. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Nah, ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon jaraknya yaitu 3 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga tersebut? Ingat, batang pohon itu kan tegak lurus. Kemudian tangga tadi panjangnya 5 meter. Kemudian jarak dari ujung tangga ke pangkal pohon yaitu 3 meter. Nah, di sini kita mau cari tinggi dari pohon, yaitu tinggi dari BC. Nah, rumus umumnya AC kuadrat, ini kan sisi miring. Untuk mencari sisi miring, maka AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, di sini karena kita mau mencari BC, maka BC kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi sisi datar. Berarti AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Berarti 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan berapa? 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 kurang 3 kali 3. 5 kali 5 sama dengan berapa? Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kita tinggal mengurangi, yaitu 25 dikurangi 9. 25 kurang 9 sama dengan 16. Maka BC sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 sama dengan berapa? Yaitu 4 meter. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah adalah 4 meter. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 0,9 km. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar. Di sini tadi dikatakan bahwa pesawat itu mendarat dan berada pada ketinggian 0,9. Inilah ketinggiannya dari atas ke bawah.
yaitu 0,9 km. Kemudian menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan. Dari tinggi dia menurunkan sampai ke landasan, jarak yang ditempuhnya adalah yaitu 1,7 km. Yang ditanya tadi adalah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Berarti yang dicari di sini nanti adalah BT-nya. Karena ini adalah jarak mendatar. Maka BT kuadratnya sama dengan UT kuadrat dikurangi UB kuadrat. Kenapa? UT kuadrat ini sama dengan sisi miring karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Dikurangi dengan sisi tegak yang ada di samping sudut siku-siku. Maka kita tinggal masukkan angka. Berarti 1,7 kuadrat dikurangi 0,9 kuadrat. Jadi 1,7 itu sama dengan 1,7 kali 1,7 dikurangi 0,9 kuadrat. Berarti 0,9 kali 0,9. 1,7 kali 1,7 itu berapa? Yaitu 2,89. Dikurangi 0,9 kali 0,9 sama dengan 0,91. Sekarang kita tinggal operasikan. 2,89 dikurangi 0,91 sama dengan 2,08. Maka BT sama dengan akar dari 2,08. Akar dari 2,08 sama dengan 1,44. Jadi jarak mendatarnya adalah 1,44 kilometer. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan bagaimana menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah nyata. Terutama tadi, bagaimana penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun beruang dan dalam soal cerita. Nah, semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian, terutama dalam menyelesaikan contoh-contoh soal dan beberapa tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa juga tetap baca buku Erlangga. Di situ ada banyak beberapa latihan, tolong diselesaikan. Karena jika kalian sering menyelesaikan latihan-latihan soal dengan sendirinya, kalian akan terus mengingat bagaimana konsep dari teorema Pythagoras. Selamat menonton, semoga video ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan langsung di kolom komentar atau chat via WA. Terima kasih.